I don't blame China. I don't blame Vietnam. I see their meeting today. Is that wonderful? That's a lovely meeting. They're meeting like trying to figure out how do we screw the United States of America. Faktanya, sekarang negara-negara yang ekonominya lagi tumbuh pesat di dunia itu cuma sedikit guys. Di Eropa, hampir semua negara ekonomi jalan di tempat. Bahkan kalau bisa tumbuh sedikit aja, udah dianggap bagus ya. Amerika pun juga kelihatannya aja tuh yang kuat. Tapi kenyataannya mereka juga susah banget teman-teman untuk pertahanin kekuatannya. Tahun 2025 ini aja ekonomi Amerika diprediksi cuma tumbuh sekitar 1 sampai dengan 2%. Dan hutang pemerintahnya makin menggunung tuh teman-teman. Serta bahkan diperkirakan bisa lebih dari 100% dari pendapatan negara. Makanya Amerika dan juga Eropa sekarang lagi megap-megap nih buat bayar utang yang makin besar dan bukan lagi jadi pilihan utama kalau Cina mau memperluas pengaruhnya di dunia. Terus kemana dong kira-kira arah ekonomi dunia? Jawabannya sekarang tinggal ASEAN dan juga India. ASEAN masih punya peluang besar tuh teman-teman dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 5% di tahun 2025. India juga diprediksi tumbuh sekitar 6,5 sampai dengan 6,8% tahun ini serta bahkan bisa lebih tinggi lagi pada tahun depan. Dan ketika kita ngomongin ASEAN, maka jangan lupa teman-teman bahwa Indonesia ada di dalam situ. Jadi pada topik kali ini guys, hai gua Andre dari Calon Sarjana dan kita akan membahas tentang kemungkinan kira-kira mungkin gak sih Indonesia menjadi negara terkuat di ASEAN nantinya? Sekarang situasi ekonomi dunia makin sulit kan? Apalagi setelah Donald Trump bikin aturan tarif baru yang cukup bikin heboh. If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%. Kalau belum pada bisa bacanya, jadi di bagian kiri itu guys, katanya tarif yang dikenain Amerika dari kita. Secara nggak langsung dia seperti ngomong begini, gue baik hati lah ngasih lu 32% aja. Padahal hitungannya juga diambil tuh guys dari selisih ekspor impor antara Indonesia dan Amerika. Rumusnya juga sebenarnya sederhana, mirip tuh yang dipakai sama AI seperti ChatGPT, di mana defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia dibagi total ekspor kita ke sana lalu dibagi 2. Hasilnya ya sekitar 64%, tapi yang dipakai itu cuma setengahnya, jadi 32% saja. Contohnya begini deh, ekspor Indonesia ke Amerika itu sekitar 17,9 miliar dolar, sedangkan impor dari Amerika 28 miliar dolar. Nah, kalau dihitung, hasilnya memang sesuai dengan tarif yang diumumkan itu teman-teman. Nah, sekarang pemerintah Indonesia lagi coba tuh cari solusi supaya dampak tarif ini nggak terlalu besar. Pemerintah kita pokoknya nggak mau tuh guys cari masalah, tapi juga siap untuk bernegosiasi. Ini seimbang dengan negara-negara lain. Daya saing kita cukup baik, oleh karena itu kita mempunyai neraca perdagangan positif, termasuk dengan Amerika Serikat, India, dan berbagai negara lainnya. Mereka terus komunikasi dengan pelaku usaha, asosiasi, dan juga investor seperti yang terlihat di forum Sarasehan Ekonomi kemarin. Sehingga terjadilah tuh teman-teman pembahasan buat pembentukan Satgas khusus PHK, fleksibilitas TKDN yang nantinya mau dihilangkan, dan begitu juga dengan penyederhanaan birokrasi serta perizinannya juga. TKDN sudahlah, ya niatnya baik, ya kan, nasionalisme, tapi kita harus realistis. Iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah. Mungkin diganti dengan insentif, ya. Ya. Tolong ya, para pembantu saya, menteri saya semua ya, udahlah ya, realistis. Tolong dirubah itu. TKDN dibikin yang realistis saja. Tapi mereka juga tidak nutup mata kemungkinan memperluas kerjasama dagang dengan negara lain, misalnya lewat BRICS atau RCEP. Dengan begitu guys, Indonesia punya pasar yang lebih luas dan bahkan sampai 64% perdagangan dunia. Tentunya pemerintah juga mengutamakan hilirisasi tuh pada sektor komoditas lewat dukungan Danantara yang akan mendanai hal tersebut. Dan terakhir adalah program unggulan itu teman-teman, yaitu makan bergizi gratis. Ya program ini guys memang menuai pro dan juga kontra, karena ada yang bilang buang-buang uang doang. Tapi jujur kalau pendapat pribadi sih, ya gue dukung-dukung aja. Tapi gue juga harus bilang di awal nih, kalau kita ini ya bukan buzzer ya teman-teman. Dan di video ini pun tetap bakal ada kritik kok. Cuma mari kita bahas secara singkat aja ya tentang program MBG kali ini ya. Ya kita semua tahu lah guys, di luar sana nih setidaknya ada keluarga yang pendapatannya itu paling nggak ya cuma 2 juta rupiah doang kan.
Bahkan masih ada juga yang punya anak sampai 2 sekaligus. Maka hitunglah sehari bisa hemat 20.000 karena anggarannya kan cuma 10.000 doang tuh per porsinya. Berarti mereka tuh bisa dapat manfaat sekitar 100.000 rupiah kali ya per minggunya. Dan anggaplah sebulan nih ada 4 minggu. Maka totalnya bisa 400.000 sebulan kan? Dengan begitu sudah hemat biaya hidupnya sekitar 20% tuh teman-teman. Dan bisa dipakai ningkatin kualitas hidupnya juga kan? Asal jangan pakai buat judol ya. Di sini mungkin teman-teman banyak yang ngeliat kecil kali ya dari segi nominalnya. Tapi coba sesuaiin deh sama 20% pendapatan kalian sendiri. Nanti jadi kelihatan tuh teman-teman kalau uang segitu bakal berasa deh buat siapapun. Nah, problemnya di sini kan penerimanya tuh kadang ya nggak tepat sasaran. Jadi daripada semuanya dapet, kenapa nggak yang benar-benar membutuhkan aja kan? Udah gitu, waktu penyelenggarannya juga kurang pas sih kalau menurut gue. Kita nih punya utang menumpuk loh. Sementara Juni sampai Agustus tuh ya adalah puncak terbesarnya. Udah gitu, penanganannya juga masih banyak bolongnya, baik soal dana maupun kualitas makanan yang bikin banyak anak racunan. Jadi masih banyak banget tuh guys PR yang harus dikerjain dan perlu terus kita awasi secara bersama-sama ya. Ya, kalau semuanya lancar, sebenarnya Indonesia masih punya peluang besar teman-teman untuk berkembang, apalagi secara geografi dan juga sumber daya alam kita kan sangat mendukung. Asalkan kebijakan yang diambil tuh ya benar-benar menguntungkan buat rakyat ya, sambil pelan-pelan nih guys menuju tujuan utamanya. Yaitu apa? Jadi pusat manufaktur dan industri yang bisa memimpin perdagangan di Asia atau bahkan dunia. Salah satu keunggulan kita jelas adalah bonus demografi yang besar banget teman-teman, di mana lebih banyak anak mudanya juga. Dari statistik yang dikeluarkan sama BPS aja nih, pada tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia itu ada 278 juta orang. Sementara yang bekerja itu sudah mencapai 140 juta atau setara 50%-nya. Banyak ya kesannya, tapi hal ini juga teman-teman yang justru masih menjadi masalah besar. Karena ternyata 57% di antaranya itu masih kerja di sektor informal, lalu tanpa kontrak, tanpa jaminan, dan tanpa perlindungan sosial. Inilah yang jadi tantangan yang besar. Soalnya banyak yang sudah kuliah susah-susah pun akhirnya susah guys dapat pekerjaan dan juga malah jadi pengangguran kan. Sementara sektor informal juga bukan solusi terbaiknya, karena seringkali upahnya tuh rendah dan akhirnya apa? Ekonomi kita jadi lemah. Kemudian kita juga harus mengakui pernyataannya Pak Pratikno kalau dari segi kualitas SDM Indonesia tuh masih banyak yang perlu ditingkatkan. Sementara presiden kita ya targetnya pertumbuhan ekonomi 8% pada beberapa kali wawancara yang diadakan. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Pertanyaannya nih, apa sanggup kita semua mencapai itu guys? Secara historis aja, di era Pak SBY paling tinggi itu cuma 6,35%. Profesor Renal Kasali juga pernah bilang ke Pak Luhut, masalah utama kita tuh ya bukan di ekonomi, tapi di penegakan hukum dan birokrasi yang ribet. Korupsi harus diberantas, jumlah menteri sebaiknya dikurangin biar lebih efisien, dan birokrasi pun harus dipermudah. Kalau itu sudah dibenahi nih, ekonomi Indonesia bisa dijamin deh, bisa tumbuh lebih baik lagi. Lalu, keunggulan-keunggulan kita tadi guys yang sudah dijelasin harus lebih dimaksimalin lah biar ada nilai tambahnya. Termasuk memperbaiki pendidikan dan juga kualitas masyarakatnya supaya semakin produktif yang akan sejalan juga dengan perbaikan ekonomi. Karena kalau lihat dari kelas ekonominya aja nih, yang kelas menengah dengan pengeluaran bulanan sebesar 2 juta rupiah tuh sudah mulai turun loh. Hal ini kan sekaligus membantah kalau inflasinya terkendali, tapi menandakan daya beli masyarakatnya tuh udah nggak ada, bebannya makin banyak, sementara pendapatannya ya cuma segitu-segitu aja guys artinya. Kalau kemiskinan dan juga korupsi ini bisa diatasi, masyarakat pasti lebih mendukung deh kebijakan pemerintah, terus politiknya jadi lebih stabil, pemerintahnya pun iya guys bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting lagi. Apalagi seperti yang teman-teman tahu lah, posisi Indonesia itu strategis banget di jalur perdagangan dunia seperti Selat Malaka. Sayang aja sih guys menurut gue, dan padahal nih orang-orang yang korupsi itu kan cuma jalur tepat aja ya. Sayangnya masih banyak yang korupsi dan juga cuma mikirin diri sendiri aja nih guys, yang aduh kesel banget kalau dipikir-pikir ya. Padahal kalau ekonomi kita tuh bener-bener tumbuh, uang yang didapat sama kita nih bisa jauh lebih besar dan juga lebih mudah. Gak usah susah-susah deh. Contohnya pasangan Apple pecahan rekor di tahun 2020 lalu aja tuh teman-teman. Kalau dibandingin sama IHSG yang isinya kumpulan berbagai perusahaan hebat seperti BCA, BRI, Mandiri, Indofood, bahkan Astra aja nilainya masih 5 kali lipat lebih gede daripada kita. Jadi mari kita tunggulah langkah pemerintah selanjutnya aja ya. Kan dari pertemuan terakhir mereka sadar tuh kalau ada yang salah. Jadi harapannya bisa lah ya tancap gas setelah semua badai ini berlalu. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu
sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Karena kalau enggak ya target pertumbuhan 6-8% tadi ya jadi cuma mimpi aja teman-teman. Apalagi kalau investor asing juga lebih memilih negara tetangga kita tuh seperti sebelum-sebelumnya. Kena tikung mulu guys sama negara tetangga yang lebih bisa diajak kerja sama. Namun untungnya dari kabar terbaru nih ada Qatar yang mau diajak kerja sama tuh teman-teman buat mengelola dana dengan total 67 triliun rupiah. Namun kalau dari kalian sendiri nih gimana teman-teman? Ada yang positifkah bakal terjadi perubahan besar? Atau malah pada punya pendapat yang lain tuh teman-teman? Jangan ragu ya guys untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? So, segitu dulu guys untuk video kita hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.